Rencananya eksekusi lahan akan dilakukan pemerintah terhadap Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada hari ini. Ya, sejumlah kawat berduri dipasang di lobi hotel sebagai bentuk penolakan eksekusi. Ya, sejumlah spanduk penolakan eksekusi lahan terpampang di depan Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Pihak hotel juga memasang kawat berduri sejak Rabu malam. Rencananya, pemerintah akan melakukan eksekusi lahan terhadap Hotel Sultan. Bahkan sejumlah simpatisan PT Indo Buildco sebagai pengelola hotel kabarkan telah menginap sejak semalam untuk menolak pelaksanaan eksekusi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait eksekusi lahan di Hotel Sultan, sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Anissa Rizkia. Ya, selamat pagi Anissa. Seperti apa situasi di sana dan kapan rencananya eksekusi ini akan dilakukan? Iya, Bayu dan juga Zila, pada pagi hari ini rencananya nanti pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak terkait akan melakukan eksekusi pengosongan lahan di Hotel Sultan tempat kami melaporkan saat ini pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau dilihat memang sejumlah pengamanan ini sudah terlihat sejak pagi tadi di area Gelora Bung Karno Jakarta. Hanya pintu 2 saja yang bisa dilalui oleh kami para awak media dan juga sejumlah masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di area Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau dilihat di Hotel Sultan tempat kami melaporkan ini memang masih nampak begitu ya sejumlah karyawan yang mengenakan pakaian berwarna orange. Mereka masih berjaga ataupun menunggu arahan karena memang informasi yang kami dapatkan pula sejumlah tamu ini masih ada yang menginap di Hotel Sultan. Itu artinya layanan hotel saat ini masih berlangsung dan hingga pada pagi hari ini kami pun masih terus mengkonfirmasi dari pihak hotel. Namun dari pihak hotel belum memberikan statement secara resmi kepada kami, awak media. Dan kalau dilihat ini sejumlah aliansi dari pribumi yang menolak begitu adanya eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, di mana rencananya nantinya Kejaksaan Agung bersama pihak terkait akan melakukan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK ex Hotel Sultan ini, di mana langkah ini tentunya merujuk pada ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikeluarkan pada Selasa minggu lalu. Tentunya penetapan ini telah dikirimkan kepada pengelola yakni PT Indo Buildco melalui pos, dan penetapan tanggal eksekusi di hari ini yakni 18 Juni 2026. Tentunya penetapan tanggal eksekusi ini menandainya berakhir proses hukum panjang yakni polemik antara pemerintah melalui Kemensetnek dan juga Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta dengan PT Indo Buildco. Dan hingga saat ini proses dari pengamanan masih berlangsung, tidak hanya di area depan Hotel Sultan tempat kami mengabarkan Zila dan juga Bayu, namun di gerbang pintu depan Gelora Bung Karno juga penjagaan cukup ketat dilakukan oleh sejumlah pihak yakni dari kepolisian yang berjaga sejak pagi tadi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Zila dan juga Bayu yang ada di studio. Baik Anissa, terkait dengan adanya penutupan jalan atau akses, apakah dilakukan atau menyiapkan skenario lainnya terkait dengan eksekusi yang nanti akan dilakukan? Untuk informasi penyekatan ataupun penutupan jalan di area Gelora Bung Karno, hingga pagi hari ini memang sejumlah gate ataupun pintu masuk di area Gelora Bung Karno tempat kami mengabarkan ini tengah ditutup. Hanya di pintu 2 saja yang bisa diakses atau sebagai pintu keluar masuk bagi masyarakat ataupun awak media yang hendak memasuki area Gelora Bung Karno. Itu artinya memang
untuk skema penutupan ini hanya dilakukan di area Komplek Gelora Bung Karno saja. Namun untuk rekayasa arus lalu lintas kami pantau tadi masih berjalan normal sehingga tidak ada penutupan ataupun penyekatan di area jalan yang menuju ke area Gelora Bung Karno, Jakarta. Zila. Baik, kami tunggu terus Anissa update selanjutnya dari Anda Anissa, tapi sementara cukup dulu. Terima kasih banyak Anissa Rizkia dan juga tim liputan telah melaporkan langsung dari Senayan Hotel Sultan Jakarta. Tawuran kelompok pesilat dan warga di perkampungan Kali Judan, Kota Surabaya. Akibatnya 1 orang tewas, 2 lainnya terluka. Ya. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi. Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya. Dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Man? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, termasuk ada beberapa petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Herbawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Ya, seorang mahasiswa dan petugas terluka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.